Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kali ini aku akan sharing lagi pengalaman sholawat dari teman-teman kita. Tapi sebelumnya buat teman-teman yang belum punya buku ini, jangan pernah lelah dan nikmati setiap sholawat. Ini buku insya Allah bisa bikin semangat teman-teman dalam bersholawat. Ini buku pertamaku, harganya 55.000. Teman-teman bisa cari di Gramedia, ada di Gramedia seluruh Indonesia. Dan kalau teman-teman mau beli via admin, ada di WhatsApp maupun via Shopee, teman-teman langsung aja klik linknya di deskripsi box. Dan buat teman-teman yang mau beli e-booknya, misalnya teman-teman males buat ke toko buku, kalau misalnya beli online juga sayang di ongkir, teman-teman beli aja e-booknya. Ini ada linknya di deskripsi box, itu ada di Play Store, atau teman-teman langsung cari aja di Play Store bagian buku, itu cari judulnya Jangan Pernah Lelah dan Nikmati Setiap Sholawat. Itu kalian bisa beli di situ e-booknya, jadi bisa baca di handphone ya. Dan buat kalian yang punya testimoni sholawat, langsung aja kirimkan testimoni teman-teman ke nomor admin 0813 1543 0565. Oke, langsung aja aku akan bacain ini testimoni dari Mbak S di Tuban. Assalamualaikum Mbak Mel. Waalaikumsalam. Saya Mbak S dari Tuban. Sebenarnya saya sudah lama mengamalkan sholawat, tapi masih belum istiqomah. Sebenarnya ceritanya saya panjang. Intinya saya terjebak di riba yang dampaknya benar-benar luar biasa. Sebelum saya menyadari, selalu gali lubang tutup lubang, dari riba satu ke riba lain. Dan waktu itu selalu dimudahkan Allah dapat SJ pinjam riba. Usaha lancar tapi uang selalu habis. Dan waktu itu selalu dimudahkan Allah dapat saja pinjaman riba. Usaha lancar tapi uang selalu habis, hingga pada satu titik di mana saya tersadar dan mungkin ini hidayah dari Allah. Di bulan November tahun kemarin saya bener-bener udah nggak berjalan, usaha udah bener-bener nggak berjalan, karena di saat itu antara uang yang masuk dengan uang yang keluar nggak berimbang. Daripada terus-terusan gali lubang sana sini, akhirnya saya dan suami memutuskan tutup sementara usaha kami. Kebetulan usaha kuliner kami jalankan berdua dari mulai November sampai Maret bulan ini. Kami sama sekali nggak dapat pemasukan. Bukan kami nggak usaha mbak, awal-awal kami menggebu-gebu sampai hampir nekat ke luar negeri dengan pikiran itu bisa menyelesaikan masalah utang-utang saya. Tapi qadarullah, tanpa saya sadari saya dikasih Allah rezeki kehamilan anak ketiga. Jujur antara senang dan sedih Mbak Mel. Di saat kondisi terpuruk, buat makan sehari-hari aja sulit, suami usaha nyari info lowongan kerja, satu pun belum ada yang nyantol. Akhirnya hari-hari kami lalui dengan ikhtiar langit, sholat jamaah, tahajud, duha, puasa Senin Kemis, bahkan kadang puasa berhari-hari biar stok beras lebih awet buat makan anak saja. Semakin kesini hati kami terasa jauh lebih tenang. Hampir 4 bulan kami nggak kerja apa-apa, tapi alhamdulillah selalu ada aja rezeki buat makan, meski sekedar nasi dengan garam. Alhamdulillah tiap hari Kamis, kadang nggak tentu juga dapat jatah kiriman beras dari saudara. Pernah juga suatu ketika saya chat pelanggan saya dulu, kebetulan pegawai Pertamina, nyoba nyari info kerjaan. Beliau bilang sudah pindah tugas di Cirebon, terus tanya-tanya usaha jualan saya. Kemudian saya jawab jujur, sementara udah nggak jualan lagi dapat ujian Pak. Beliau chat lagi UMPM tuh apa? Mungkin ini disingkat jadi aku kurang tahu ya. Chat lagi pesen nasi. Oh, UMPM mungkin UMPM. Beliau chat lagi UMPM pesen nasi goreng 10 porsi. Bisa Mbak? Saya jawab bisa Pak. Tapi besok ya, soalnya di dapur belum ada stok bumbu-bumbunya. Kata beliau nggak apa-apa, saya transfer dulu uangnya. Saya mikir lagi Mbak. Beliau sempat bilang sudah pindah tugas di Cirebon. Kok pesan makanan? Terus saya antar kemana? Misal di pabriknya dulu, saya kirim pakai apa? Sedang sepeda motor saya nggak ada. Ternyata beliau bilang, nasi goreng suruh bagi-bagi ke orang. Hari itu saya benar-benar nggak pegang uang sepeser pun Mbak. Setelah beliau kirim slip transfernya, saya kaget kok ditransfer TF lebih dari yang seharusnya Mbak. Setelah saya tanya, ketika beliau
Kata beliau nggak apa-apa, sisanya buat belanja dapur Mbak. Masya Allah Mbak Mel, tak terasa air mata menetes, saya nangis Mbak. Beliau bukan apa-apa saya chat pun nggak ada gerak, nggak ada niat pinjam atau minta uang. Tapi Allah gerakkan nolong saya. Semakin kesini kami semakin nggak fokus, harus ini harus itu. Kami pasrahkan sama Allah solusi yang terbaik menurut Allah. Kemarin ada kejadian lagi Mbak. Sepeda motor saya gadai 7,5. Sudah lama belum bisa diambil, dikasih waktu sampai akhir bulan Februari untuk nebus. Bismillah. Kami kencengin sholawat sampai pada hari H. Beliau dapat uang itu, akhirnya kami pasrah mau dijual sama orangnya. Sebelum dijual ada orang yang mau oper gadai 7,5 juta, tapi minta bunga 1 juta. Masya Allah, lemes banget rasanya Mbak. Kami sudah berjanji untuk tidak lagi masuk ke riba, tapi posisi terdesak, saya harus gimana? Saya tetap berdoa, mohon jangan keluar yang terbaik menurut Allah. Alhamdulillah nggak jadi Mbak yang mau oper gadai. Pagi bapak yang gadai bilang ke saya disuruh ikhlasin, dijual dia aja. Waktu itu saya benar-benar bingung banget Mbak, kalau sepeda dijual orang sedang BPKB masih di FIF. Misal saya nebus di FIF sekitar 18 jutaan tanggungan mungkin ya, belum dendanya, dengan sisa waktu yang sangat mepet. Saya chat petugas FIF, ini UMPM apa ya? UMPM saya ambil BPKB mungkin umpama ya, atau apa nih ya. Saya ambil BPKB minta keringanan, bayar pokok bisa apa enggak. Petugasnya datang ke rumah, terus kami ngobrol banyak. Saya cerita jujur kondisi saya dan sepeda sebenarnya saya gadai. Tanpa saya duga petugasnya malah bilang, oh mungkin ini gitu ya, mungkin gitu maksudnya gitu kali ya Mbak ya, UMPM. Aku tuh bingung loh. Sepeda ditebus kantor, kemudian tunggakan saya dilunaskan. Gimana? Masya Allah, saya kaget antara percaya nggak percaya. Saya langsung bilang monggo Pak, tapi saya khawatir sudah dijual orang, soalnya tadi pagi bilang udah deal dijual. Ternyata siang sebelum Jumatan saya coba telepon yang gadai, belum jadi dijual. Akhirnya langsung ditebus pihak FIF. Jadi akhirnya saya terbebas dari nebus gadai sepeda 7,5, terbebas bayar tunggakan FIF 18 jutaan. Masya Allah Mbak, kita cuma bisa berencana ini itu, tapi rencana yang terbaik Allah lah yang ngatur dan menentukan. Jadi semakin kesini kami mencoba untuk tidak mengatur segala sesuatu yang bukan kapasitas kami. Kami cuma fokus mohon ampunan atas dosa-dosa yang selama ini kami jalani, yang tanpa kami sadari dampak dari dosa riba luar biasa Mbak. Ikhtiar berdoa, berbenah diri yang tiap hari kami lakukan, hasil akhirnya kami serahkan sama Allah. Alhamdulillah saya dan suami sepakat berjuang untuk hijrah bareng-bareng, tanpa saling menyudutkan ini semua kesalahan siapa. Meski saya sadar kesalahan lebih dominan di saya. Mohon doanya Mbak Mel dan semua teman-teman agar kami istiqomah mendawamkan sholawat, satu persatu permasalahan kami dibereskan sama Allah. Buat Mbak Mel sekeluarga, semoga sehat selalu, dilimpahkan rezeki yang halal, dikasih Allah umur panjang yang barokah. Insya Allah kalau ada keajaiban lagi saya testi Mbak Mel ya. Dan itu belum dibaca, sampai akhirnya tanggal 13 Maret Mbak S ini kirim chat lagi. Assalamualaikum Mbak Mel. Waalaikumsalam. Sedikit cerita, setelah hampir 4 bulan gak ada kerjaan, kemarin suami dapat info kerja di Bali. Waktu itu kami gak ada pegangan uang. Waktu cuma 1 hari saya usaha nyari pinjaman ke beberapa teman, belum ada yang berhasil. Tapi saya nggak kecewa, saya yakin aja kalau Allah ridho suami berangkat pasti ada jalan. Kalau memang belum, berarti masih disuruh nunggu jalan yang Allah siapkan. Saya dan suami ngencengin sholawat, duha, tahajud, waqiah, yasin sekitar jam 12 malam suami bangun. Biasanya kami rutin bangun berdua jam 2 sampai 3, itu baru jam 12-an suami udah bangun dan gak tega mau bangunin saya. Beliau sholat tahajud, ajat dan niat baca waqiah 7 kali dengan satu tujuan, besok biar bisa berangkat kerja ke Bali. Sempat ngalamin hal-hal agak aneh. Waktu ngaji dapat 1 kali waqiah. Suami kebetulan tipe orang yang sama sekali nggak takut kalau urusan hal-hal goib.
Lah waktu itu kok beda, kayak ada gangguan, kepalanya terasa dingin banget, bulu kuduk berdiri, suara-suara burung-burung kayak hiruk pikuk berterbangan. Tapi dalam hati suami tetap gak mau nyerah dan ngelanjutin ngajinya. Sampai di 3 kali baca waqi, alhamdulillah sudah tenang. Besok jam 12 siang jadwal keberangkatan. Sudah dipesankan tiket temannya 3 orang, tapi bayarnya nanti waktu di terminal. Kebetulan teman-teman suami juga mepet pegangannya cuma buat bayar tiket dan uang makan. Pagi saya coba chat temen yang punya link BRI yang biasa saya mintai transfer. Bayarnya besok. Biasanya setiap saya minta TF setelah berapa hari menit langsung dikirim. Lapas hari itu pagi saya minta sudah berjam-jam belum dikirim. Temen suami udah chat persiapan berangkat ke terminal jam 9-an. Soalnya jam 12 bus Bali berangkat. Suami bilang nanti saya nyusul langsung aja ke terminal, padahal masih bingung buat bayar tiket berangkat. Sambil nunggu transferan masuk, saya antar suami menuju terminal. Di tengah perjalanan ada yang jual es dagangan dengan pagi-pagi. Es pagi-pagi. Saya bilang, berhenti ya, ayo kita ngasih rezeki mbak-mbak itu dengan beli dagangannya. Akhirnya kami turun minum es di situ sambil ngobrol-ngobrol. Ditanya mau kemana. Saya jawab nganter suami mbak, mau berangkat kerja, nunggu bus lewat. Mau ke terminal, terus juga sambil nunggu uang masuk buat beli tiket. Minta doanya ya mbak, semoga sebelum jam 12 sudah masuk uangnya. Soalnya udah pesen tiket, tinggal bayar. Ini nunggu transferan masuk, belum masuk-masuk. Spontan mbak tadi tanya, memang butuh berapa buat bayar tiket? Ini kurang 250.000 mbak. Masya Allah mbak Mel. Mbak yang jual es tadi bilang, kalau segitu saya ada mbak, tak pinjemin dulu. Sudah nggak bisa berkata apa-apa, air mata menetes. Mbak saya nggak kenal sama sekali dengan mbak-mbak itu, tapi kok mau nolong saya. Akhirnya dia diambilkan uangnya dan malah minta maaf uangnya receh-receh. Akhirnya spontan kami ngasih kontak sepeda mungkin ya ke Mbak S dengan tadi buat jaminan sambil nunggu uang saya masuk. Mbaknya nggak mau, kata suami nggak apa-apa mbak, saya tak ke terminal, nunggu bos lewat di sini aja, biar istri di sini nunggu uang masuk. Alhamdulillah selang berapa menit ada bus lewat dan suami berangkat mbak. Mbak yang jual es tadi bener-bener baik. Saya disuruh nunggu di rumah malah kayak tamu, dikasih makan, minum, jajan buat anak saya. Dalam hati semua ini gak mungkin bakal terjadi tanpa izin Allah. Jam sudah menunjukkan pukul 12, kok belum ada CTF masuk. Si kecil udah mulai rewel ngajak pulang. Saya tetap sholawat, yakin gak mungkin Allah gak ngasih pertolongan. Alhamdulillah tepat jam 12 lebih dikit uang saya masuk dan langsung saya ambilkan di link terdekat, saya kembalikan ke mbaknya. Rasa terima kasih terus-terus saya ucap. Mbaknya bilang sekarang jadi seduluran ya mbak. Mbaknya jadi sempat cerita kalau dia juga dulu pernah pas suaminya mau berangkat kerja butuh pinjaman buat saku, nggak dapat, akhirnya nggak jadi kerja. Jadi bisa ngebayangin yang saya alamin tadi katanya. Buat teman-teman semua dalam kondisi apapun tetap syukuri dan optimis, jadikan sholawat sebagai kekuatan kita melewati setiap ujian-ujian dari Allah. Terima kasih Mbak Mel, channelnya sangat bermanfaat. Doa tulus yang senantiasa saya panjatkan buat Mbak Mel sekeluarga. Mudah-mudahan apa yang Mbak Mel syiarkan jadi amalan jariah, amin. Dikasih Allah kesehatan, kelancaran, rezeki, umur panjang yang barokah, amin ya rabbal alamin. Kemudian chat lagi tuh belum aku baca lagi tuh ya. Assalamualaikum Mbak Mel. Waalaikumsalam, mohon maaf ya, saya Mbak Esti Tuban. Cerita lagi keajaiban sholawat dan waqiah. Nggak betah rasanya nggak berbagi. Beberapa hari ini saya ngamalin baca waqiah 7 kali tiap habis subuh dan habis duha 7 kali, sholawat Jibril 3333 kali, habis maghrib yasin waqiah, habis isya al-mulk waqiah. Tadi pagi iseng-iseng chat teman saya dulu di Surabaya, tanya kabar. Terus teman saya tanya balik gimana kabar saya, gimana usaha saya. Akhirnya saya sedikit cerita kondisi saya, intinya lagi dapat ujian dari Allah. Saya mau nyari-nyari kontrakan di kota N, memulai lagi kehidupan baru, pengen mulai bangkit usaha lagi. Tanpa saya duga, tiba-tiba teman saya nawarin rumah dia nganggur nggak ditempati di Surabaya. Kalau saya mau disuruh nempatin gratis, tapi renov dikit-dikit soalnya udah lama kosong. Masya Allah Mbak Mel.
Bagai disiram air, beberapa hari ini selain saya doa minta amanah-amanah saya dilunaskan Allah, saya juga fokus minta rumah dan mobil. Di hari Jumat pagi saya mendapatkan kabar bahagia itu. Benar-benar luar biasa Mbak Fadilah, sholawat dan waqiah. Sebenarnya posisi saya saat ini kalau secara logika masih pusing-pusingnya, mumet-mumetnya, amanah-amanah belum lunas semua. Rumah yang saya tempati ini pun sengketa. Usaha benar-benar vakum total. Saya lagi kondisi hamil, ditinggal suami kerja di luar Jawa. Tapi Masya Allah hati tenang. Hati tenang banget Mbak. Ngerasa banget kalau Allah selalu ada dan yakin gak bakal ninggalin hambanya. Dalam kondisi apapun selalu ingat apa yang pernah dikatakan almarhum bapak saya. Selalu bilang gini, "Ndok sak gemati-gemati newong tua nang anak." Ini kalau aku salah bacanya maaf ya, aku bukan orang Jawa. Ini gaya-gayaan aku ngomong Jawa. Mana tadi ya? Neng tikel triliun gemati Gusti Allah neng hambani. Artinya nak secinta-cintanya orang tua ke anak, berlipat-lipat triliun cintanya Allah ke hambanya. Jadi itu selalu terngiang sampai saat ini Mbak. Terus sering juga dengar apa yang Mbak Mel ucapkan untuk motivasi kami. Pas dengan yang ada di pikiran saya, ketika hajat belum terkabul jangan banyak protes, pantaskan dulu diri kita. Jadi makin kesini saya sudah nggak begitu mikir gimana lunasi amanah-amanah saya, gimana nasib saya ke depannya, gimana bayi saya kalau lahiran sedang kondisi lagi di titik nol. Kekhawatiran itu semua pernah perlahan-lahan terkikis Mbak. Saya fokus benahi ibadah saya, sholat, alhamdulillah di tempat. Alhamdulillah tepat waktu, qobliyah, badiyah, sholawat Jibril munjah 11 kali selesai sholat Bismillah, 786 kali ijazah Kiai Haji Abdul Ghafur Pondok Sunan Derajat Lamongan. Buat teman-teman semua yang lagi di posisi seperti saya, jangan putus asa ketika kita ngerasa nggak ada satupun yang peduli. Saudara sahabat semua seakan menjauh, yakinlah Allah selalu ada. Buat Mbak Mel, keluarga jazakumullah, mudah-mudahan jadi ladang amal Mbak jadi amal Mbak Mel, sekeluarga dikasih Allah kesehatan, kelancaran rezeki, dikabulin segala hajat-hajatnya, umur panjang yang barokah, amin. Ini chat tadi pagi Mbak Mel rumahnya di tengah kota Surabaya. Waalaikumsalam, Masya Allah Mbak S rumahnya pernah dipakai jualan nasi, artinya tempatnya strategis ya buat jualan. Mbak bisa jualan lagi nantinya. Masya Allah Mbak Mel seneng banget chat dibales. Iya Mbak, rumahnya deket dengan mall juga, amin. Terima kasih atas doa dan motivasinya selama ini. Channelnya sangat bermanfaat, apalagi tiap apa yang Mbak Mel sampaikan hampir sama yang di benak saya. Teman saya juga sempat nawarin kerjaan buat suami kalau mau di area-area Surabaya, jadi nggak usah jauh-jauh ke Bali. Bismillah, semoga nanti di saat yang tepat saya mulai lagi bangkit buka usaha kuliner atas ridhonya Allah. Masya Allah, panjang ya tapi dahsyat ya teman-temannya. Jadi Mbak S di Tuban ini alhamdulillah banyak banget tujuannya. Mungkin dari kita banyak juga nih yang ngeluh, aku udah sholawat, udah benerin sholat, kok malah hancur ya, kok malah dikasihnya hamil ya. Ini nggak hamil aja udah bingung, ngasih makan anak 2, ngasih makan diri sendiri dan pasangan itu udah bingung. Ini sama Allah dibecandain, ditambahin lagi 1 anak, otomatis kan bertambah lagi biaya. Tapi tenang aja, setiap anak itu ada rezekinya. Kalau teman-teman sekarang diuji, kalau sekarang teman-teman lagi minta sama Allah rezeki, minta uang, minta perekonomian yang lebih baik, minta pekerjaan yang lebih baik, minta lunas utang, tapi malah dikasih kehamilan, jangan protes. Barangkali si anak ini ya yang akan mengangkat derajat orang tuanya. Ini anak nih yang tidak diharapkan misalnya, nauzubillah, jangan sampai, maksudnya nggak diharapkan saat ini karena orang tuanya lagi susah misalnya ya. Barangkali anak ini yang nantinya akan jadi orang sukses gitu loh, yang angkat keluarganya, yang angkat kakak-kakaknya, yang angkat bapak ibunya. Setiap orang tuh ada rezekinya, setiap anak ada rezekinya teman-teman. Ya, aku pernah dengerin ceramahnya Ustadz Yusuf Mansur. Ketika ada orang butuh uang, butuh pertolongan dalam bentuk uang, butuh kerjaan, butuh utang, malah hamil, dikasih kehamilan, anak ketiga juga sama. Ustadz Mansur bilang, barangkali kuota di anak 1, anak 2 udah habis gitu loh. Kuotanya tuh maksudnya gini ya, lebih kayak misalnya ya internet gitu ya. Ya internet nggak bisa dipakai karena udah habis buat data A, B, C. Jadi rezeki dari si anak pertama dan kedua nih udah untuk
dikasih sama Allah dalam bentuk rezekinya yang misalnya keselamatan, kesehatan dan lain-lain. Nah, untuk bayar utang kuotanya dari anak yang satunya ini nih, gitu loh. Tiap anak ada rezekinya. Dan insya Allah Mbak Es tenang aja, udah terus aja sholawat, terus aja salat, benerin sholat. Nanti pas waktunya lahiran, insya Allah ada aja jalannya, ada aja rezekinya. Insya Allah nggak kekurangan. Mbak Es sudah melalui segala proses yang cukup panjang dan melelahkan. Dan insya Allah Mbak Es kuat ngadepin ini nih nanti hari kelahiran nanti. Mudah-mudahan pas lahiran suami di rumah ya Mbak ya, amin. Masya Allah, kehilangan dagang ya teman-teman. Dagang nih udah biasa banget nih kayak gini. Aku udah sering banget denger, karena aku pernah dagang ya. Dagang itu gitu, kalau udah dagang tuh ya, kalau udah rugi gitu ya. Apalagi kalau ada ribanya kan. Aku nggak tahu ya di usahanya Mbak Es ini ada ribanya nggak. Kalau dulu aku ada ribanya, jadi hancur daripada nambah utang riba lagi, mendingan stop. Jadi bener-bener nggak dagang. Kalau yang nggak paham sama kekuatan ikhtiar langit akan berpikir salah tuh. Makanya orang tuh harus usaha. Ya ini usaha langit. Karena udah nggak bisa usaha bumi, mau maksain gimana? Mau ngerjalanin usaha bumi, mau dagang modal habis. Masa mau pinjem, mau ngeriba, kan itu salah. Mau minta tolong kemana-mana juga udah nggak bisa minta tolongnya ke Allah. Jadi mereka fokus ibadah. Kemudian ada aja rezekinya dari Allah. Kemudian alhamdulillah dikasih pekerjaan. Suaminya Mbak Ais ini dapat pekerjaan, Insya Allah dapat pekerjaan. Dan di waktu yang udah genting banget, tiba-tiba ada yang nolong ya, akhirnya bisa berangkat, bisa ada uang buat gantiin tiket temennya. Kemudian juga tiba-tiba dapat rumah tumpangan gratis ya, bukan dapat rumah tapi dapat tumpangan gratis. Alhamdulillah nggak bayar. Dan Masya Allahnya lagi itu tempat strategis buat dagang. Udah jalan dari Allah tuh, tinggal nunggu aja Mbak. Ingat jangan sampai modal usahanya dari riba. Jangan nanti hancur lagi ya. Jadi Bismillah aja, terus aja salawat. Kalau memang belum bisa dagang, belum ada modal ya udah nggak apa-apa. Sampai nanti Allah kasih modalnya dengan cara yang barokah, yang halal. Insya Allah nanti usahanya juga berkah. Dan aku lihat tadi ya ada yang nolong mantan pelanggannya beli itu ya, beli nasinya. Buat dibagi-bagiin. Kemudian ada lagi si ibu tukang es, penjual es ngebantu. Kalau di sini aku melihatnya tuh gini, mereka bukan orang kaya, mereka bukan juga lagi ada. Bisa jadi mereka yang membantu di si bapak itu juga sedang lagi punya suatu ujian dari Allah yang dia mau bersedekah, dia mau berbuat baik. Kemudian si mbak yang tadi juga yang jualan es, dia juga pengen berbuat baik. Dan semua biasanya orang-orang yang dalam keadaan susah ya, dia bukan orang kaya tapi dia mau ngebantu orang lain, dia mau ngebantu sedekah dalam bentuk apapun, pokoknya ngebantu. Biasanya dia juga pernah melewati masa itu dan dia sudah belajar dari proses itu, dia juga jadi lebih baik, imannya lebih baik. Teman-teman, kalau kita jelek ya, jelek bukan jelek fisik ya, kalau kita sifatnya buruk, kita akan sekubu dengan orang-orang yang buruk. Kalau kitanya udah baik, keimanan kita baik, kita akan sekubu dengan orang-orang yang baik. Maka ketika kita sudah belajar lebih baik, agama kita sudah makin lebih bagus, keimanan kita udah lebih baik lagi, kita akan dipertemukan sama Allah dengan orang-orang yang baik itu tadi. Seperti si penjual es. Aku yakin si penjual es ini juga bagus ibadahnya. Si bapak yang ngirimin beli nasi goreng juga bagus ibadahnya. Tuh, Masya Allah. Dan ketika kita udah jadi baik, dengan sendirinya yang buruk-buruk akan tersingkir, kesaring, udah nggak bisa sama kita lagi, udah nggak deket sama kita lagi. Seperti itu. Oke teman-teman, terima kasih udah nonton ya. Semoga bermanfaat dan jadi motivasi buat teman-teman. Ini kalau emang aku tayang ini di bulan puasa, selamat menunaikan ibadah puasa. Jangan lupa terawehan, jangan mager ya emak-emak. Ayo sholat taraweh. Semangat buat semuanya. Semoga puasa kita diterima sama Allah. Amin. Oke teman-teman, makasih ya. Kita doakan semoga Mbak Es lancar terus rezekinya, dikabulkan segala hajat-hajatnya, sehat terus keluarga. Begitu juga dengan teman-teman. Semoga doa-doa kalian segera diijabah Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.